Bang Ya. Sidik, sebentar. Ini tadi jubir, dia naikkan tadi, nantangin Gurunda. Nah, tapi Gurunda tadi kan lagi sholat. Tapi dia teriak-teriak, aku tidak mau sama kalian, aku mau sama si Zuma itu yang sok tahu macam-macam lah mulutnya nih. Mana. Ini jubir Itu ini. ada Gurunda. Ini. Jubir, ngomong kau. Jubir. Jubir. Mana kau diam ini pula? Lagi merenung itu. Manusia berasal dari kenikmatan surga, tercipta dari kenikmatan surga, dari kenikmatan surga duniawi, ya kan? Kemudian ketika asal usul manusia itu berasal dari kenikmatan. Itulah kalian. Kenikmatan di dunia, kalian bawa ke surga, tidak bisa begitu. Udah. Kita Udah dibaca tadi jelas nggak kena kau. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda menikmati surga? Di dunia, Anda bawa digantikan dengan bidadari 72. Oh enggak, bukan begitu begitu. Pemikirannya. Bukan begitu polanya, Bung. Bukan begitu polanya. Istri yang ada di dunia ini, kenikmatan di dunia Anda seorang suami, dengarkan, seorang suami yang hidup di dunia ini harus menjadikan istrinya itu menjadi bidadari kelak di surga. Oke? Sama seperti dengarkan. Kalau di surga sudah diganti. Enggak. Lagi bidadari. Dengarkan. Kan? Bidadari itu fungsinya sebagai pelayan, Bang. Bukan cuma melayani hasrat saja. Dan orang yang beriman, jangankan di hadapan Tuhan di surga, di bumi ini aja orang beriman itu menjaga kelaminnya. Apalagi di hadapan Tuhan langsung. Jadi jangan Anda berpikir bahwasanya di surga itu seperti yang Anda gambarkan di film-film yang dibuat oleh orang barat. Tidak. Orang ketika dijanji, nanti kalau kamu berhasil melaksanakan tugas ini, aku belikan kau ayam goreng 1 kontainer, ya, ayam panggang 1 kontainer, durian 1 kontainer. Begitu berhasil dikasih, apakah semuanya dimakan? Tidak. Tidak seperti itu polanya. Orang yang masuk surga itu, Bang, orang suci. Suci hatinya, suci lisannya, namanya orang kudus. Berarti sifatnya tidak ada yang tercela. Ketika dia diberikan pelayan-pelayan, maka dia akan tahu orang yang suci itu seperti apa etikanya. Seperti apa dia harus berlaku orang baik itu, orang suci itu. Nah sekarang permasalahannya Anda masuk ke surga tanpa kelamin. Tanpa sisi kemanusiaan. Juma. Itu siksaan. Juma. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Anda dijadikan menjadi batu di surga. Apa nikmatnya? Katanya surga itu tempat kebahagiaan. Bagaimana bisa Anda bisa bahagia kalau Anda tidak punya hal yang Anda miliki di dunia? Juma, nenekmu kiper Juma. Kalau ngobrol yang sopan Bagaimana Anda bisa kamu merasakan ditendang kebahagiaan seperti itu? Kalau kau tidak sopan, kau ditendang Jubir. Ayo, Jubir. Ya gini. Silakan. Juma ini kadang-kadang bernarasi itu sampai ini kebanyakan ketinggalan otaknya di kamar mandi. Jadi terkadang kalau bernarasi itu keluar dari konteks. Apa tadi kamu bilang bahwa surga yang kamu sebutkan itu berbeda dengan yang di film-film barat? Dengar baik-baik, brother. Film-film barat itu cuma pelengkap doang. Tapi di sini hampir seluruh para ustadz, pemuka-pemuka agama itu menyatakan kesibukan para lelaki dalam surga adalah memecah perawan gitu. Bagus itu. Nah sekarang kesibukan kami memecah perawan. Kesibukan kamu apa? Coba kita bandingkan. Coba kita bandingkan. Kami kesibukannya memecah perawan. Oh keren. Nah sekarang kesibukan kamu sebagai orang Kristen apa di surga? Jawab saya. Gentayangan kayak lagi perang. Lebih bagus gentayangan daripada hanya selangkangan terus yang dipikirin. Lagi perang. Enggak. Tunggu dulu. Kesibukan kami menurut Anda memecahkan perawan. Ya Allah, betapa indahnya. Sekarang kesibukan kamu apa? Bukan saya yang ngomong Juma, itu para. Iya, oke, saya akui, nggak apa-apa, saya pun akui. Nanti di surga kesibukan saya diantaranya adalah memecah perawan. Masya Allah. Juma, jangan panik, tenang. Nah, sekarang saudara punya kesibukan di surga apa? Coba kita bandingkan. Oh, kita di surga cuma bernyanyi aja. Oh, kesibukanmu bernyanyi. Oh my God. Kesibukannya bernyanyi. Jika
kecak ding ding ding, diam merayap. Coba kau nyanyikan lagu itu 1 tahun tanpa putus-putus. Coba. Kecak ding ding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak ding ding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak ding ding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ini sudah berapa menit? Cicak ding ding, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Ini kamu lakukan dalam kehidupan kekal? Hah? Tanya dulu itu lagu apa nanti. Baru 1 menit 30 detik aja sudah ngos-ngosan. Kehidupan kekal tanpa akhir cuman bernyanyi. Lagu apa? Ini bukan surga, coy. Ini siksaan. La haula wala quwata illa billah. Ditanya dulu. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan saudara-saudara ya. Kita bandingkan ya hujatan mereka. Bang Handi punya bidadari 72. Habis sama yang satu lagi. Begitu aja terus dalam kehidupan kekal. Apa nggak bahagia kali hidupnya tuh? Kalau setiap malam dia pengantin baru. Coba. Wah, gila dong. Masya Allah. Daripada baru 1 tahun. Kalau 1 tahun tinggal begini lagunya. Merayap. Kapan sih ini berhenti ya Tuhan? Please berhenti Tuhan dalam kehidupan kekal. Nah, karena itulah potensi kembali untuk seperti malaikat memberontak. Pingin juga merasakan seperti surganya Bang Handi. Di sana bersama dengan bidadari. Bayangkan kalau kita dikelilingi sama wanita seperti Agnes Monica. Ih, mantapnya luar biasa. Ini dinyanyikan. Mantap. Cicak. Tanpa musik lagi. Ya Allah ya Karim. Tanpa musik, tanpa gitar, tanpa mic. Habis itu tengok ke kiri, orang nyanyi. Tengok ke kanan, orang nyanyi. Tengok ke kiri, sementara umat Islam baca Quran. Di surganya mereka hidup bersama dengan keluarganya, anak keturunannya, dan semuanya akan kembali hidup bersosialisasi. Subhanallah. Tapi kalau secara roh, Gurunda gimana kalau secara roh? Nah itu dia rohnya berjanji. Kelihatan tak? Bang Juma kok malam ini happy banget kayaknya nih. Saya malah kasihan saya kepada teman saya ini dalam kehidupan kekal dia bernyanyi. Juma. La haula wala quwata illa billah. Juma dulu kau. Yang menciptakan lagu di sana siapa nanti ya? Bro, yang menciptakan lagu capek siapa? saya nyanyi baru 1 menit capek saya. Handis. Jubir yang menciptakan capek saya. Gue mau nanya lu dulu. Sidik. Harus ada bang. Gue mau nanya lu dulu. Di sana itu kau nyanyi lagu apa? Handis. Iya, lagu Dengan sidik apa? kelas kalian itu di bawah saya. Kelas kalian itu di bawah saya. Biarkan di Juma sama saya. Di sana? Juma, kamu jangan kabur kamu Juma. Malam ini kamu sama saya ya. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Jawab dulu. Lagu Kamu apa? jangan kabur Juma. Lagu Jangan sampai dangdut, ada yang membela dia ya. lagu rock. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Kalau Anda penasaran masuk surga lah. Ayo sini. Masuk sini. Mungkin itu. Lagu apa? Cicak di dinding. Kalau situ penasaran masuk ke surga saya. Lagu apa, bro? Nah, lagu apa? Masuk surga saya, Bu. Yesus tak punya tangan lagi. Jangan, Bunda jangan nyanyi. Jangan gerai. Bunda. Lagu apa, bro? Lu jawab. Udah dulu. tidur Bunda, Ditanya, udah Jubir. tidur Bunda istirahat. Lagu apa yang kau Jawab itu nyanyikan? Jubir. Cicak di Oh, lagu itu. Begini. Itu mah lagunya Cicak. Lagu siapa itu ya? Dia merayap. Boleh dijawab nggak? Dia lagu apa? Nah, Jawab, jadi lagu kalau apa? mau tahu lagu apa, masuk surga saya, Pak. Ayo masuk, Pak. Weh. Ayo, mari saya baptis, Pak. Saya baptis. Emang kamu udah pernah ke sana? Nah, maka dari itu biar kita bareng, Pak. Ya, tadi kan kamu bilang nyanyi. Lah Saya kan nanya kenapa lagu Bapak apa? percaya? Kenapa Bapak
percaya sama Iya, saya lagu Juma. apa? Kenapa? Lagu apa? Seolah-olah cepat diiringi. tulisan apa? Diiringi dangdutan Pak. Ada gendang rampak Pak. Nah maka dari itu Di sana ayo ada Pak, gendang masuk. rampak. Ada Ayo gendang Pak, rampak. masuk bareng Pak, masuk bareng sama saya Pak. Sini saya baptis. Pak. Juma. Gitu. Juma. Situ jangan sengaja diam. Situ sama saya malam ini. Jangan kabur Aku kemana-mana kamu. capek menyanyi. Gimana itu? Itu bukan kamu Juma, kamu bukan capek karena menyanyi, karena terlalu Aku memikirkan. capek. Gimana itu? Juma. Kamu tuh capek. Bunyi sangkakala. Ayo semua nyanyi. Cik-cik. Yok, nyanyi, yok. Yesus nggak punya hepeng, Yesus nggak punya hepeng, abadi. Nyanyi Yesus nggak punya hepeng, abadi. Buset, apa bedanya sama dunia boneka di Taman Dufan, Jubir, kalau kayak gitu? Juma, ya Pak Slamet, Pak Juma ini capek bukan karena menyanyi, karena memikirkan selangkangan Pak Slamet. Capek nyanyi, memikirkan mulut. Gimana mulut ini bernyanyi dalam kehidupan kekal. Cik. Berarti di surgamu, dengarkan. Nyanyi abadi itu Berarti di surga kamu itu masih ada mulut. Jubir, di surgamu masih ada mulut. Hah? Masih ada mulut. Bunda, dia kan gentayangan Yang nggak ada- kayak roh. Roh Yang itu nggak ada selangkangan di sana Roh. Bang. Berarti kamu hidupnya ada mulutmu tapi kelaminmu nggak ada. Manusia tanpa kelamin itu ada mulutnya, ada tangannya, tapi kelaminnya nggak ada. Itu gimana itu? Itu siksaan atau apa itu? Juma, ayolah kita diskusi lah. Nah, ini diskusi dari tadi. Udah, ayo kita ganti topik. Mari kita diskusi. Mau diskusi. Dia yang bawa, dia yang minta ganti topik. Loh, ini diskusi kita, ini diskusi. Kenapa? Tikus Riko, diam aja tikus, diam. Biar sama-sama Juma saya. Sombong kali. Kau curut. Gue tikus apa gue? Gue tikus gereja ya gue. Sombong kali. Sidik. Bikin susu dulu, Sidik. Ketawa gue. Sombong. Udah berak belum Sidik? Berak dulu Sidik. Sombong Mulutnya kali mulut dia. sampah. Mulut sampah. Sudah nggak ada ilmu, besar mulut. Ya udah, ayolah diskusi lah. Ayo. Iya, saya sudah jawab. Ini kan diskusi. Apa topiknya, Bu. mau apa topiknya? Surga Topik, Kristen ayo. dan surga neraka kan? Udah siap belum ganti topik? Ngapain ganti topik? Ini Gue aja. ganti topik. Ini loh seru loh. Lu kan pengen ke selangkangannya. Bahas Al-Quran, Kita pengen kawan. ke Ayo. selangkangan Tuhan. Dari siang tuh udah capek bahas Alkitab mulu. So cantik. Kasihan tuh mikrofonnya tuh penuh. Penuh apa? Bagaimana itu kalau Anda bernyanyi sepangkal sudut kekal? Gimana itu mulutmu? Mulutmu bengkak seperti ban mobil truk. Cinta, tidak kan marahnya. Di dalam kehidupan kekal itu bibirmu doer. Bibirmu sampai ke tanah. Persoalannya ini kalau di sana itu punya mulut doa yang jalan-jalan gitu makanya. Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya demi pelayanan masa kini. Semua Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya. Aye, demi pelayanan pelayanan masa kini. Di sana vokal kru Rahangnya berarti putus ya. itu terus abadi nyanyi kayak gitu tuh. Ya kenan tuh. Lagu Bugis nanti aku kasih dia ya. Lagu Bugis. Coba gue pengen nanya Jubir ketika Yesus mengawini elu di surga, lagunya apa? Iya, maksudnya yang ini loh. Dia itu diapai sama Yesus lewat mana? Itu yang kutanya. Tapi dengan suara rendah, bukan suara tinggi aku bertanya. Oh gitu ya. Iya. Enggak gimana Jub?
Ya tadi aku kocak banget kejang-kejang itu si ini Gurunda penyebar berita sama si King Richard ya. Di mana Yesus mengawini apa penyembahnya cipta-cipta. Ternyata dalilnya ada. Salah mereka salah kalau bahas bidadari gitu. Udah tahu argumen favorit aku tuh bidadari, karena aku pasti kebawain ya manusia mengawini manusia di surga wajar, tapi kalau udah Tuhan mengawini manusia di surga itu udah apa itu surga apa itu? Coba ya. Berapa, Pak? Ayat apa tuh dari kitab apa, Pak? Coba ya di dalam Dari kitab apa? Hampir baru tahu dia. Iya, dari kitab apa, Pak? Anggap aja kita belajar, Pak. Ayolah. Oh iya. Harus dilihat dulu 2 Korintus 11 nomor 3. Coba dilihat di situ. Oke, bentar ya, Pak ya. Saya buka dulu. Boleh. Soalnya ini manual nih. Bentar. Oh, baru tahu juga dia. Itu loh gitu. Iya, Jadi baru tahu nih, Pak. kalau aku tuh biasanya nggak nyerang ke padusnya, aku lebih ke ini kok kenapa Tuhan birahinya tuh kok baru ada di sorga gitu. Pas di Apa dia tadi? jadi manusia Apa, Pak? ngapain aja gitu 2 loh. Korintus. Lebih ke sana kalau gue. Pas Slamet. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 nomor 3 di situ ada. 3. Nomor 3. Nomor 2 salah. Naik 1. Oh, nomor 2. Oke. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan Naik lagi satu sebelum yang itu. Sorry. naik lagi ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. So what is your problem, my friends? Oh, there is no problem when you are accept that your Jesus, the Christ, Oke. are taking all of the virgins in the world. Ayat ini untuk Maria, Pak. Hah? Perawan. Di mana dapat? Oke, coba. Dapat Marianya di mana coba? Coba pengen tahu. Nah, di sini kita baca ya. Boleh. Ya, kalau mau sih kita dari ayat 1 lah. Ini yang mau hadap Gimana? saya ini. Dapat Marianya dari mana coba? Gue pengen tahu. Dapat Marianya gue dari mana? Udah lulus. Coba. Nggak ada Maria di situ tuh, yo. Dia mau kabur dia. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada sebagai perawan suci kepada Kristus. Mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Di sini konteksnya nih Tuhan mempertunangkan pada satu laki-laki, Pak. Itu gimana, Pak? Silakan penjelasan menurut sudut pandang Bapak gimana? Ya, kita kalau lihat di sini, tunggu ya. Jadi kalau gua membawakan cara Islam menafsirkan itu kepada kekristenan, maksudnya gimana? Jadi menafsirkan dalil itu dengan dalil lagi, tidak dengan asumsi kita pribadi. Contoh misalnya bilang Maria. Dalilnya dari Al-Quran. Enggak, gini, kalau misalnya kita menerangkan Al-Quran, ini Al-Baqarah 115, penjelasannya di mana? Oh, itu ada di surah yang ini dan yang ini gitu penjelasannya. Jadi saling dijawabnya tuh oleh Al-Qur'annya sendiri. Begitu juga dengan kitab suci. Itu sebenarnya bisa dibenarkan kalau bilang Maria. Tapi Marianya di mana? Kan nggak ada tuh. Nggak ada kan? Marianya di mana? Nggak ada. Memang betul, Nah, itu Pak. dia. Memang betul. Tetapi siapakah dalam Alkitab ini, Pak, mulai dari Kejadian sampai Wahyu ini yang disebut perawan suci? Ada nggak perempuan selain Maria? Coba, Pak. Oke, jadi yang pertama kita kasih tahu adalah begini. Logika di situ, Pak. Iya, gini, kita bawakan ke original teksnya dulu gitu. Original teksnya. Come on, Pak. Nah, di original teksnya itu tertulis begini, Zelogar himas. Zelo itu cemburu, jealous. Itu dari kata zelo. Betul, Zelogar himas, gar itu untuk atau betul. kepada. Himas itu jamak, kamu Terus. tapi jamak. Iya. Nah, di sini tuh aku cemburu kepada kalian gitu loh. Jangan di situ. Itu Tunggu. Terus lanjut. Jangan dipotong. Terus. Iya, Zelogar himas Theo, aku cemburu kepada kalian karena kalian Tuhan. Ya, betul. Zelo hermomasen, gar himas Kata Tuhan. jamak itu, Pak, itu kata jamak kan, Pak? Iya, himas jamak. Himas Kata itu jamak. jamak itu artinya sang penulis yang menulis, Pak. Dia yang lagi berbicara di situ, Pak. Himas itu kamu, bukan saya. Kamu. Iya, betul. Kamu dengan cemburu ilahi kan, Pak?
Ya, saya cemburu kepada kamu, kan gitu. Iya betul. Lanjut Pak, lanjut. Nah, masa kamunya ini penulis? Lanjut. Terus yang bilang saya siapa? Itu baru Pak. Lanjut kita kepada perempuan itu Pak. Perawan suci itu Pak. Perawan suci, silakan. Oke. Ayo, come on. Hermomasen, aku menunangkan Garhimas kepada kalian semua. Heni itu satu. Andri itu suami. Iya, suami berarti laki-laki. Kepada satu suami. Satu laki-laki. Satu laki-laki. Iya, terus masalahnya di sini apa, Pak? Nah, masalahnya kamu semua itu dipertunangkan kepada satu laki-laki, satu suami sebagai apa? Partenon Hagnen atau perawan suci. Sebenarnya Partenon perawan kudus harusnya ya, perawan kudus. Tadi kan konteksnya statement Bapak sendiri yang mengatakan bahwa kok Tuhan mengawini orang di surga gitu. Nah, di sini kan tidak berbicara konteksnya di dalam surga nih, Pak. Iya, makanya kalau gua bawakan ini dulu supaya orang-orang mengerti. Ada yang disediakan untuk Yesus. Apa itu perawan suci, oke? Nah, perawan suci ini jamak ya. Jadi kamu di situ tuh jamak. Gitu. Ya. Nah, ini bukan Maria jadinya. Ini kan terus buat apa perawan sucinya? Buat apa perawan sucinya? Sabar saudara, ini kan Bapak menafsirkan ayat keduanya doang. Lalu ayat ketiganya kita nggak usah pakai nih ya Pak ya, coret aja gitu. Nggak perlu. Aja gitu. Oh nggak perlu. Ya ada nggak ada perawan suci di situ? Siap. Oke, yang penting Bapak senang aja. Silakan Pak, lanjut. Nah, sip. Nah, ini perawan suci ini maksudnya apa? Buat apa perawan suci? Kita baru masuk ke Wahyu. Ternyata di Wahyu dijelaskan. Wahyu 19, 7 dan 9. Gimana? Jadi cara belajar Pak Slamet dengan teman-teman begitu ya Pak ya. Dengerin dulu. Iya, jadi yang menjelaskan itu bukan kita, tapi langsung kitab sucinya sendiri. Oke. Yang di mana yang penting ada bunyinya mirip lah ya gitu ya Pak ya. Iya, tertulis kata begitu, penjelasannya harus tertulis kata begitu juga gitu loh. Iya, bagus. Nah, kayak gitu. Sudut pandang dari kepercayaan. Iya, dengerin dulu Wahyunya, jangan nangis dulu. Nah, kita dengerin dulu ya. Nah, di sini kita lihat. Cuma jangan tidur Cuma, lu tunggu saya Cuma. Nah, di sini dikatakan Wahyu 19:7 apa tertulisnya? Segitu ilmumu. Marilah. Aku kayak 19:9-nya aja ya. Ada poin untukmu, Kak. Nanti ada poin untukmu. Kita Wahyu 19:9 aja ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Theos. Tuh. Oke lah. Jadi nanti akan ada kawin-mawin di surga kekristenan, tapi bukan manusia dengan manusia, melainkan manusia dengan anak domba ini. Anak dombanya satu, manusianya banyak. Tuhan kawin dengan. Bacain dulu ya lengkap. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba. Dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Marilah kita bersukaria. Di sinilah tempatnya menyanyi nih. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai serta memuliakannya. Di sinilah menyanyi nih. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai perempuannya sudah siap sedia. Di sini nih waktunya menyanyi nih si jubir nanti nih. Gitu loh. Pertanyaannya, lagu apa yang Anda nyanyikan menyaksikan bersorak-sorai dalam hal perkawinan anak domba? Kira-kira begitu. Jelas toh? Gimana bro? Ya udah, kalau memang itu perspektif kepercayaan Bapak ya sudah. Bukan kepercayaan saya tertulis. Ya habisnya cara memahaminya beda Pak. Cara Coba kau memahami pahami saya seperti dengan apa? Ya udah coba. Kalau saya disebutkan nanti kan Bapak protes juga. Jadi, Enggak. Kita akan menerima gitu kan. Tadi nah itu makanya kalau di kita kan kesibukannya memecahkan perawan-perawan bidadari Islam. Kami menerima dengan bangga gitu. Nah sekarang kok kekristenan nggak menerima dengan bangga ketika Tuhannya memecahkan apanya manusia lah gitu. Jelaskan versi kamu bro. ya kalau versi saya sih beda ya Pak ya, karena ini kan Bapak menafsirkan ayat kan gabung-gabungkan gitu. Tapi ya sudahlah. Ya udah baca dulu itu Wahyu 19. Jelasin lah. Jelasin dulu.
Mau Jalan dibaca Wahyu 11-nya apa? Terserah lu, kejadian 1 Wahyu lagi. 11 yang loncat 7 perikop dia. 7 apa? 7 pasal. Saya pengen bahas Quran aja Pak kalau mau. Saya pengen nantang Juma itu diskusi Quran. Gua bilang juga skakmat. Gimana Kisah Juma? bidadari kami itu nggak ada apa-apanya dengan kisah Tuhan mengawini manusia. Nggak ada apa-apanya, my bre. Saya masih menyanyi. Ayo Juma, Masih aja, bro. diskusi Quran Juma. Kalau lu memang lu hebat, ayolah kita diskusi Quran. Saya masih bernyanyi. Hati-hati Masih bernyanyi abadi Gurunda ya. Abadi bernyanyi. Di dinding. Baru Jadi yang 10 menit. Oma Rama tidur lah Oma. Istirahat Oma. Ya, kamu songong, nggak ada yang sosok nampang. Gurunda kau tantang tadi, padahal tewas loh. Apa ya? Ini Gurunda loh, belum dialog sama Gurunda loh, baru sama Selamat, baru sama Bang Handi. Lu udah, saya mau bahas Al-Quran saja. Diskusi Quran kalau memang berani ayo. Saya aja nih murid paling terakhir, ayo murid paling terakhir. Gimana mau tidak bahas lagi? Dia mau bahas Quran, bisa ngaji nggak kamu? Paham nggak kau ngaji? Baca original. Bisa ngaji nggak? Modal Kalau bisa ngaji ngaji doang. baru kau bahas Quran. Model ngaji. Kalau Ya, nggak kamu bisa model ngaji, apa? udah. Kamu model apa? Bisa Nah, ayo Juma, kita berdua Juma. Iya, Mari oke. Juma. Oke, silakan. Dengarkan baik-baik Juma ya. Yuk, Pupu. Kenapa? Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Katanya Al-Quran. Oh iya. Imamat. Menuju ke situ, akan menuju ke situ. Sabar Pak. Sabar Pak, sabar. Mari kita buka. Coba buka dulu Bang Juma. Ya. Imamat 17 ayat 1 Bacalah. sampai 6. Baca. Kau yang buka. Oh, saya yang baca tuh Bang Juma. Kau yang buka celana. Oke. Ini kayaknya Lucu di oma-oma malam nih lah. senang-senang banget nih oma-oma nih. Kamu Ya udah. sombong tadi padahal nol. Error otakmu. Kantong kosong bunyi nyerong. Dede. Paulus. Tong kosong bunyinya poh. Nah ini. Nanti mereka semua bunyinya kayak gitu setelah di sana. Paham? Jadi mempelai wanita dia. Kosong bunyi nyerong. Waktu terjadi itu nanti bersorak-sorai serta memuliakan karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Di sini waktunya menyanyi nih. Pertanyaannya lagu apa? Gitu loh. Lagu apa? Apakah ada sound system? Imamat kenapa imamat tadi, Bung? Mau saya injilin? Ya, ayo supaya ini yuk, supaya Imamat 11 ayat 4 Imamat apa? sampai 6. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Lah tadi imamat 17 katanya. Pindah lagi. Imamat Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Imamat 11. Imamat 11. Udah mulai latihan dia. Supaya mangap ya. Kamu makan. Dari yang Oke, boleh saya ini baca? dia. Ya kita baca ya. Boleh saya baca? Iya, Dia mau makan. silakan. Dia mau makan. Oh ya udah, pelandu lu aja baca Ya, silakan. ini. Mau makan pelandu dia. Iya, silakan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memakan biak tetapi tidak berkuku belahan, haram itu bagimu. Iya. Juga pelanduk karena memang memakan biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat Iya. ke-6. Juga kelinci karena memang memakan biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lah. Iya. Ali Imran 50 ayat 50 dengan 51. Di situ ada perintah atau dalil yang mengatakan bahwa Menghalalkan sebagian. ya, nah Tidak itu kuharamkan. kenapa? Ini sabar dulu ya Bang Juma, tahan dulu ya, tenang, biarkan saya selesaikan narasi Ya, saya dulu. ya. Nah, Imamat 11 ayat 4 sampai 6 ini ditulis oleh Musa. Ini kan dari zaman Musa, Yes. artinya jaraknya 1800 tahun dengan zamannya Muhammad. Nah, kok bisa di zaman Muhammad itu dirubah itu gitu loh. Oke. Coba. Ali Imran berapa tadi? Ali Imran 50 51. Padahal hukum 50 Allah itu kan 51. hukum Allah itu kan kekal dan abadi gitu. Kok bisa ada perubahan gitu? Mohon pencerahannya Bang Juma, guru-guru yang terhormat. Silakan. Oke, nah gitu dong. Kamu harus Tunggu Gurunda, tunggu Oh, iya. aku konfirmasi dulu ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, yang itu. Selamat, diam. Ini Enggak, fokus. aku konfirmasi aja yang itu, Ali Imran yang itu. Saya sama dia aja. Iya, gua nanya. Ya itu. Oke deh, Pak. lanjut.
Iya, baik. Jadi yang perlu Anda pahami dulu, di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Ma'idah, Anda pahami dulu. Apa yang dikatakan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah terkait hukum Taurat. Jelas sekali di dalam surah Al-Araf juga jelas dikatakan ya, bahwasanya hukum Taurat itu adalah hukum yang... Mohon maaf, Bang Juma, mohon maaf, itu bukan di Al-Maidah, tapi di Al-Imran 50, Pak. Sabar. Oke, Anda jadi murid saya kok, jangan ngeyel. Siap Gurunda. Siap. Oke. Nah, ketika kemudian Al-Quran menjelaskan tentang hukum Taurat, ternyata hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Al-Araf ayat 145. Nah, itu. Jadi kalau Anda menabrakkan kemudian hukum yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi dan Al-Quran untuk umat seluruh manusia, Anda keliru. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Fakhusha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Saurikum daral fasikin. Itu jelas tuh. Kami telah tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu. Ya, jadi siapa yang disuruh? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam untuk berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang yang fasik. Nah ini, satu, Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31, nomor 1, perjanjian baru Tuhan, itu diadakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa hukum Taurat, apa hukum barunya? Itu Anda baca di dalam Yeremia 31:33 bahwasanya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam batin mereka, dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Jadi ketika Al-Quran menerangkan wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun, dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Jadi hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Tetapi ketika datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bani Israel seluruhnya harus tunduk kepada hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga yang tadinya diharamkan pada masa Musa, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, maka sebagian dari yang diharamkan itu menjadi halal. Itu perintah di dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai pemegang Taurat, sungguh Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Lalu apa kata Allah? Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulan salama wa yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur bisini wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan Al-Quran itu wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, yaitu Al-Quran, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Lalu apa kata Allah? Kalau Anda masih ingin mendengarkan, laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Udah kita jangan ke situ dulu. Kita jangan. Ya, itu dia makanya. Ini sudah belum penjelasannya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ketika dia datang, dia
datang untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka yang tadinya masih mendapatkan hukum Taurat itu haram, maka ketika bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagian menjadi halal. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, sebagian dari hukum Taurat itu dibatalkan oleh Yesus. Demikian. Udah belum? Udah. Oke, baik. Saya bertanya lagi pada Gurunda nih ya, Gurunda. Oke, muridku. Jadi kan seperti yang kita bangun tadi dari awal narasi kita ya, bahwa ini kan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa jaraknya itu kan 1800 tahun. Artinya kenapa sampai 1800 tahun untuk menghalalkan 2 ekor binatang itu gitu. Itu yang saya belum menemukan gitu jawabannya. Kenapa sampai tunggu sampai 1800 tahun baru untuk menghalalkan unta dengan kelinci gitu. Kenapa nggak tanggung-tanggung aja gitu. Udah halalin aja semua, kenapa harus ada lagi yang harus dipisah-pisah gitu ya kan? Itu silakan dijelaskan Pak Gurunda. Anda boleh baca di dalam Yehezkiel 5, data nomor 5 dan seterusnya. Ini poin. Di Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqtihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Yuharrifuna al-kalima al-muwadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kenapa demikian? Karena Allah memang sudah merencanakan akan mendatangkan Rasulullah wa khataman nabiyyin di abad ke-7. Sehingga orang-orang yang dikenaki laknat oleh Allah dibiarkan mereka terlunta-lunta. Itu Anda boleh lihat di dalam Ulangan 6, Ulangan 4. Tepatnya di Yehezkiel 5. Anda lihat di situ. Bagaimana kemudian Allah murka kepada Bani Israel sehingga mereka dibuat terlunta-lunta sampai datangnya sang penebus, sang penolong lain yang mensucikan manusia. Wa yuzakkihim, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika saya bertanya kepada saudara, kalau Yesus itu Tuhan sebagai penebus dosa manusia, kenapa bukan pada saat Adam dia datang kemudian untuk mati disalibkan oleh Qabil dan Kain? Supaya tidak ada keturunannya berdosa, supaya Nuh, supaya Lot dan seterusnya tidak melakukan kemaksiatan di hadapan Tuhan. Oke, udah Gurunda, udah belum nih? Biar saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi Gurunda. Jadi kan di sini di Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini Yesus saja datang untuk menggenapi. Kok tiba-tiba kanjeng Nabi Muhammad datang merubahnya gitu loh. Itu gimana penjelasannya? Silakan Pak. Baik. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada mereka Bani Israel bahwa telah datang kepada mereka sebuah aturan. Tadi saya sudah membacakan kepada saudara bagaimana Allah kemudian di dalam surah Ali Imran 91 menegaskan, Al-Araf ayat 145, bahwa hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 untuk Bani Israel. Sekarang Al-Qur'annya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqib. Bentar dulu, saudara, bentar dulu. Yeremia berapa tadi, Pak? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkar meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batinku, di dalam meluluskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sudah paham di situ? Jadi di sini tidak ada pelarangan soal ini.
Untah dengan itu, Pak. Di sini cuma bilang hanya menaruh di dalam hati, Pak. Dengarkan, hukum Taurat Tuhan itu disimpan dalam hati Bani Israel. Oke ya. Nah, saya bantu referensi lain, sabar. Di dalam Ulangan 33, di situ sangat jelas dikatakan di data nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jemaat Yakub berarti Bani Yakub, keturunan Yakub. Ia menjadi raja Yesurun. Kemudian ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Berarti suku Israel secara bersama-sama mereka diberikan hukum Taurat. Data nomor 10, Anda lihat. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban bakaran di atas mezbahmu. Berarti hukum Taurat itu memang diperuntukkan untuk Bani Israel, keturunannya Yakub. Jadi kalau ada hukum, contoh, Anda hidup pada masa hukum Taurat, Anda bukan keturunan Yakub, ada pelarangan makan babi. Ketika Anda bukan keturunan Yakub makan babi, apakah hukum jangan makan babi itu berlaku untuk Anda? Tidak. Karena hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Izin menanggapi Gurunda. Nah, silakan muridku. Jadi kan di Imamat 11 tadi itu kan itu Imamat 31. Ya, bukan Imamat 11 ayat 4 sampai 6 tadi itu kan penekanannya memang untuk bangsa Israel, Pak Gurunda gitu. Nah, kalau Pak Gurunda bilang hukum Taurat itu kan hanya untuk bangsa Israel, lalu kita melupakan Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu juga untuk Israel gitu. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu datang menghalalkan itu, sedangkan pada dasarnya memang sudah diharamkan gitu dan tidak boleh ada yang merubah itu. Dengarkan. Gurunda, tar dulu dong. Sebelum lanjut, tadi yang jemaat Yakub di mana itu dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Jadi Imamat 11 itu sangat jelas di situ. Coba Anda baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakan kepada Bani Israel. Tak ada dikatakan kepada Bani Adam, gak ada. Bani Israel. Demikianlah juga babi, jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Ini hukum untuk Bani Israel. Kenapa kita nempel ke sana? Hukum ini untuk Bani Israel. Karena mereka kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum ini. Dan ingat, hukum ini tidak mengikat seluruh umat manusia. Hanya mengikat mereka. Sehingga dinubuatkan akan datang sosok hamba Tuhan yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Di mana hukum-hukum Tuhan itu akan dinyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, tidak ada dari Bani Israel. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel bukan untuk seluruh bangsa-bangsa. Sedangkan yang datang ini, yang menegakkan hukum-hukum di dalam Yesaya 42 nomor 1 adalah hamba Tuhan yang di atasnya ada roh, di mana roh Tuhan yang akan dinyatakan kepada dia berupa hukum-hukum dan ketetapan itu untuk diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Gurunda. Ya saya 42 ayat berapa tadi, Pak? 42 nomor 1. Nomor 1. Iya. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di situ tidak ada sebutan Muhammad, Pak. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada saudara. Siapa yang kemudian menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa? Dari Bani Israel dulu, Bani Israel dulu. Yang mendapat tugas untuk menyatakan hukum Tuhan. Kan hukum Tuhan itu datang Torah, yang ada juga dari ketetapan-ketetapan kidung yang ada dalam Mazmur, ya. Kemudian firman-firman yang diterima oleh Yesus yang dikhususkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Itu siapa? Yohanes Pembaptis, Pak.
Yohanes Pembaptis di mana dituliskan? Itu di ayat kedua, Pak. bangsa-bangsa. Lanjutan ke ayat kedua itu, Pak. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah Ya. menaruh rohku ke atasnya supaya ia Oke. menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Oke. Nah, Yohanes Pembaptis ini yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru itu ya, dia sering Ya. memberitakan firman itu sering sambil berjalan begitu. Enggak, kepada bangsa-bangsa, kepada hukum-hukum Yohanes Pembaptis yang diperintahkan kepadanya untuk dia nyatakan kepada seluruh manusia itu di mana? Kalau nggak ada, saya bacakan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari Al-Quran. Monggo, silakan. Karena yang menggenapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Wa Lanjut, kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran wa nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh kami dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Sama, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diberi Al-Quran sebagai hukum-hukum untuk dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Al-Quran ke bangsa manapun harus menggunakan original text, gak boleh hanya terjemahan. Gurunda. Oke. Jadi penekanan daripada Gurunda ini di Yesaya berapa tadi 30 itu ayat 42 ayat 1 sampai seterusnya itu adalah ayat-ayat yang mau dibilang ramalan atau nubuatan gitu untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira begitu penekanannya. Yes, betul. Mungkin kita bisa baca ya Pak di ayat lanjutannya gitu, karena menurut saya kurang lengkap lah kalau kita cuma baca ayat 1 ayat 2 gitu. Iya. Nggak panjang kok, nggak panjang. Silakan. Ayat ke-6 ya Pak ya. Ayat ke-5 beginilah firman Tuhan Allah. Tuhan menciptakan langit dan membentangkan yang mengharapkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawanya kepada mereka yang hidup di atasnya. Ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau. Nah, tujuan atau penubuatan ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Emang Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyelamatkan siapa Pak di sini Pak? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Oh, oke. Nah, Aku telah membentuk engkau, memberi engkau dengan menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsanya. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad disebut terang juga Pak? Ada dalilnya dalam Al-Quran? Baginda Silakan disebutkan. Muhammad, dengarkan. Dalilnya, Pak. Terang itu adalah cahaya. Asyura ayat 52. Dan juga saya sudah membacakan kepada saudara bahwa telah datang kepada kamu agama berupa cahaya yang menerang, dan juga datang kepada kamu petunjuk. Itu sudah jelas seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara. Baik, saudara. Sabar. Ya. Biar lebih jelas. Dikatakan begini, yahdi bihillah manit sab'arid du'anahu subulan salama wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya. Oke, cahaya itu terang. Oke, lanjut. Lanjut satu ayat lagi terakhir. Oke. Terakhir kan tadi ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Nah, maksud penyelamatan tadi kan Bang Juma udah menjelaskannya ya kan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini disebut perjanjian juga ya. Kurang lebih begitu. Terus menjadi terang, tadi sudah dijelaskan ada dalilnya. Nah, ayat ke-7, untuk membuka mata yang buta. Nah, sepanjang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad kurang lebih 30 tahun berada di dunia ini, apakah beliau pernah melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang yang matanya buta? Oh, salah Anda memahami itu. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Maksudnya adalah, dengarkan, maksudnya adalah dengan Al-Quran itu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW
mengeluarkan bangsa yang mana bangsa itu buta, yang mana bangsa itu tuli, di mana bangsa itu tidak tahu apa-apa. Itu bangsa jahiliyah. Makanya dia datang dengan apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kebutaan, dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Makanya Arab dalam keadaannya sekarang seperti ini, padahal tadinya adalah bangsa jahiliyah. Demikian. Baik. Jadi menurut Bang Juma, apa namanya, ayat 7 ini, karena di sini kan ada membuka mata yang buta. Berarti kan kalau kita melihat, perhatikan baik-baik kata demi kata, ini kan kata mata itu kan merujuk pada spesifik atau lebih kepada ya personality, humanity gitu, artinya manusianya begitu, bukan seperti bangsa. Mungkin penjelasan Bang Juma mungkin keluar dari konteks apa bagaimana? Silakan Bang Juma. Enggak keluar ke konteks. Karena kenapa? Karena di sini tidak. Oh enggak. Dengar. Ini berbicara tentang hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, bukan orang per orang. Baca kembali. Di data nomor 2, nomor 1, jelas sekali. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 1, kemudian dinyatakan lagi di ayat ke-6-nya, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa 2. Berarti bangsa yang dimaksud bukan orang per orang, bangsa, karena hukum-hukum ini harus ditegakkan kepada seluruh bangsa. Maka ketika dia datang, dia memelekkan bangsa-bangsa yang buta hukum, yang tidak ngerti tentang Tuhan, yang tidak ngerti tentang kitab suci. Dia melek setelah ia datang, dan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayatnya sudah saya bacakan kepada saudara. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu jelas. Datang kepada orang yang buta, kemudian beliau membacakan ayat-ayat suci, memberikan keterangan-keterangan kepada mereka, lalu kemudian Rasulullah mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya, dengarkan, mereka benar-benar dalam kebutaan yang nyata. Demikian. Oke Bang Juma, tapi kan di ayat 9 itu dia bilang begini, nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Berarti konteksnya itu adalah penulis ingin mengatakan bahwa yang sudah menjadi kenyataan itu adalah pada zamannya sang penulis ini gitu. Berarti bukan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad gitu dong. Berarti dalil ini batal dong gitu. Jadi gini, Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran jelas sekali dikatakan, Ali Imran ayat 81, bahwa semua nabi itu diangkat perjanjian oleh Allah. Wa is ahazallahu mitsaqa bani kanabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhastum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ini nubuatan. Manakah aku memberikan hikmat dan kitab kepada kalian, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku ini? Atas demikian itu, mereka para nabi kemudian menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kalian semua wahai para nabi untuk menjadi saksi bersama kamu. Jadi nabi-nabi terdahulu memang sudah menubuatkan akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa, yang menjadi pembawa hukum-hukum Tuhan. Dan nubuatan demi nubuatan itu rentetannya sangat jelas. Dari zaman ke zaman nubuatan terbuka hingga sampai pada poin terakhir final, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran yang barusan saya bacakan, Ali Imran ayat 81. Demikian. Baik Bang Juma, mungkin Bang Juma kurang perhatikan dengan seksama ya. Kalau saya melihat sih di ayat 9 ini kan nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi kan di situ seolah-olah dia ingin berkata bahwa ini udah jadi kenyataan loh. Pada saat penulis Yeremia 40 tadi dia menulis itu, dia seolah-olah ingin mengatakan kepada pembaca atau saya dengan Bang Juma bahwa itu sudah terjadi pada zaman itu. Gitu.
Oke. Hal-hal yang baru hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Jadi dia beritahukan memang pada saat itu gitu. Nah, tanggapan Bang Juma gimana? Oke, Bung, kalau Anda kemudian menyandarkan kepada pemahaman tersebut, saya boleh minta siapa oknum yang menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Musa, sehebat-hebatnya Musa, hanya untuk Bani Israel. Daud, Salomo, Yesus, hanya untuk Bani Israel. Lalu untuk yang bangsa-bangsa, hukum-hukum yang ditegakkan Tuhan untuk bangsa-bangsa itu yang mana? Sedangkan di dalam Yesaya 66 nomor 27, nomor 23, jelas sekali dikatakan, sabat berganti sabat, bulan berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh umat manusia kelak akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Itu yang menjadikan dasar pijakannya itu terjadi, itu siapa? Nabi mana yang mengajarkan kepada seluruh bumi untuk sujud beribadah menyembah kepada Allah? Ya kalau menurut perspektif Bang Juma ya pasti Nabi Muhammad. Yes, karena hanya beliau. Oke. Oke, saya kira saya udah capek. Baik, terima kasih Bang Juma. Nanti di next line lagi saya bertanya lagi. Anda luar biasa, ternyata Anda orang baik. Maaf. Nah, itu loh, jubir bisa kayak begini ternyata Gurunda ya. Kita respect ini saudara. Jadi begini saudara. Saya salah menilai antum. Anda luar biasa ternyata. Baik. Thank you. Saya minta maaf ya. Selamat malam semua. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Nanti lain kali kita diskusi lanjut lagi. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Sama aku mau nanggapin dikit jubir, kalau boleh. Udah. Enggak, ini enggak nambah pertanyaan. Aku cuma nanggepin. Silakan. Nah, untuk yang tadi, yang soal apa? Tadi Gurunda udah cantik banget menjelaskan untuk Yesaya 40 nomor 9, yang nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Ini seakan-akan seperti di zaman penulis kan? Enggak seperti itu. Karena sudah menjadi kenyataan itu harus dilihat apakah kenyataannya sudah terjadi di zaman itu atau belum. Ini sama seperti di Yesaya 9 nomor 6. Ketika dibilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita, di sini kan ditulisnya telah lahir. Berarti di zaman penulis, padahal kan nggak begitu. Gitu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih buat semua teman-teman. Saya juga mau berkomentar bentar sedikit. Oh iya, boleh. Anda nggak usah jawab lah. Gini ya, silakan. Tadi sangat cantik pertanyaan Anda mengkombinasikan itu ya antara imamat 11 sampai 7 loh sebenarnya dengan Anda membawa surat Al-Imran 50. Udah jelaskan jelas sama Mbak Juma tadi. Nah, perubahannya udah jelas toh bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini manusia di zaman sekarang ini tidak sia-sia hidup kita karena cumi, udang, apapun itu yang enak dimakan telah dihalalkan gitu karena perkembangan zaman. Karena memang kan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, bukan kepada Bani Israel saja. Nah, yang menjadi problem di sini, brother, saudara kita Kristen ini, dari mana tadinya di imamat itu diharamkan, kita ambil contoh saja babi gitu ya. Kenapa sekarang ini tidak konsisten? Kenapa? Karena Anda masih memakai itu sebagai kitab suci Anda. Kalau jelas kami di Islam bukan kitab suci kami itu. Nah, ini yang perlu nanti Anda pelajari lebih mendalam. Kenapa mesti? Kalau Anda konsisten masih mempergunakan itu adalah dasar iman Anda, kenapa mesti babi dan lain-lain itu Anda teman Kristen bebas memakannya begitu? Nah, untuk sementara ya, atau analisa sementara atau pendapat sementara adalah bahwa yang merubah ini semua adalah Paulus dengan tulisannya yang ada di Efesus 2 nomor 15 tadi itu. Bahwa apa, dengan matinya Yesus di tiang salib, segala aturan dan perintah hukum Taurat telah dibatalkan. Nah, ini yang problem. Nah, makanya sekarang saudara-saudara kita Kristen itu terbelah menjadi beberapa bagian. Ada Advent yang masih konsisten, ada Katolik yang ikut Paulus, dan ada Protestan kurang lebih sama. Itu pun masih juga terbelah. Nah, untuk itu Pak Jubir mohon nanti memperdalam ilmunya lah, bahwa kenapa
ada yang merubah. Kalau di agama Islam itu yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena waktu itu berlaku untuk Bani Israel. Tentu dengan perkembangan zaman, Islam itu zaman itu menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan dengan diri dengan zaman. Nah, kalau Anda ini ada selalu kekang dengan perkembangan zaman. Untuk itu teruslah belajar dan jujurlah, seperti yang tadi saya juga seperti Bang Juma dan teman-teman yang lain. Kalau sekiranya tadi di awal diskusi ada kerodit, ya kami mohon maaf, karena adalah jubir iman. Jadi iman Anda ini memang iman baik, tapi lebih lengkap lagi iman Anda agar bisa konsisten. Lebih baik carilah jalan kebenaran itu. Hidup ini cuma sekali, solusinya adalah Islam. Itu dari saya, Mas Bro. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata hilaf dari kami. Thank you. Baik. Mungkin ada yang lain lagi sebelum saya tutup, soalnya besok kerja nih. Saya pamit dulu ya, saudara-saudara ya semua ya. Oh ya, silakan Ibu Bos. Semoga saya mau ngomong, ini Bang Juma ada pesan dari Bang Dewa. Katanya ada 2 orang mau diskusi sama Bang Juma, mau mendengar pencerahan Bang Juma. Nah, kalau nanti dia gimana, dia mau mualaf 2 orang. Itu pesan dari Bang Dewa. Tapi jam 11, tadi lupa Bang. ya. Iya, betul. Ya, jam 11 tapi Bang. 12. Jam 11, jam 12. Jam 11, 12. Iya, Jam antara jam sorry. 11, 12. Oke. Nanti itu lanjut. Silakan. masih ada urusan ke Bang Jubir. Kalau enggak Bang Jubir turun, ada yang mau naik di bawah. Baik. Mungkin mau lanjut. Terima kasih semua saudara-saudaraku. Gurunda, terima kasih. Selamat malam. Nah ini Jubir. Wabarakatuh. Sehat. You got our respect. Kau mendapatkan respect dari Muslim. Ini kan enak dialog kayak gini gitu. Betul. Jadi nggak jadi ya. Jadi nggak jadi nyanyi cica-cica di dindingnya, nggak jadi. Gak ya? jadi, udah tobat dia, tobat Nggak jadi. jerah dia. Saya pun Oke lah. tobat. Saya pun tak mau Tobat. lagi. Capek Oke. bibirku. Ini ada Oke, Jonathan. selamat malam, Jonathan.